Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Follow akun sosial media saya, Instagram dan TikTok di Ryu.Wijaya91. Untuk TikTok, saya akan kembali update cerita misteri dan video penampakan-penampakan makhluk astral yang terekam kamera. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau bisa WA ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Dan untuk sahabat yang ingin berkonsultasi tentang hal-hal yang kalian anggap adalah gangguan dari makhluk astral atau gangguan dari hal mistis, boleh WhatsApp ke nomor admin yang ada di bawah ini juga. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang telah memberikan dukungan di video sebelumnya. 99,9% isi kolom komentar adalah support dukungan sahabat-sahabat kepada saya untuk kembali konsisten membawakan cerita misteri. Jadi atas dukungan sahabat semua, saya pun berniat untuk kembali konsisten membawakan cerita-cerita misteri. Dan kemarin juga di video sebelumnya saya berjanji akan menceritakan satu kisah ya tentang hubungannya ini ada hubungan dengan dunia santet menyantet yang belakangan ini sedang hangat-hangatnya. Jadi di Jambi itu beragam jenis santet yang dikenal sangat menakutkan sekali. Ya, adum dengan cindung itu santetnya berupa sesuatu yang masih ada bentuknya ya. Adum itu racun terbang. Kalau cindung itu dia menggunakan media pantak baung pakai jarum. Itu masih ada benda-benda lah yang dikirimkan ya melalui media angin kalau kami orang Jambi bilang. Jadi masih ada medianya, tapi ada yang lebih menakutkan lagi. Ya, santet yang tidak berbentuk, santet yang dikirimkan memang untuk merusak rohani dan jasmani seseorang. Jadi yang dikirimkan itu tidak berbentuk namun memiliki kekuatan yang luar biasa sekali, sampai-sampai ketika seseorang terkena santet ini itu bisa lupa diri. Nah, itu yang dikirimkan bukan barang, bukan apa, tapi iblis yang dikirimkan untuk masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, disitulah saya mulai mencari tahu tentang apa sih santet dan seperti apa mekanismenya. Emang barang-barang yang kayak pantak baung, kayak jarum ya, itu bisa diterbangkan, gimana caranya menerbangkan itu ya. Apakah angin bisa membawa itu semua? Kalau memang angin biasa bisa membawa itu semua, ya sudah berterbangan lah jarum-jarum di tukang jahit. Logikanya kita berpikir seperti itu. Jadi setelah saya pahami, setelah saya menemui beberapa orang yang memang betul-betul diakui oleh warga setempat, ini dukun santet. Jadi saya datang ke sana, mau mencari tahu, istilahnya mau belajar. Nah, jadi ketika kita belajar, itu tidak mesti pembelajaran atau isi pelajaran kita itu kita terapkan. Ya, tidak semesti kita harus
apa yang kita pelajari itu kita bawa ke kehidupan bermasyarakat, enggak. Jadi belajar hanya sekedar ingin tahu. Nah, itu aja yang saya lakukan kemarin. Jadi saya akan jelaskan mekanisme tentang santet yang saya pahami. Ya, kenapa ada kaitannya dengan iblis tadi? Setelah saya membawakan sebuah kisah misteri, cerita yang berkaitan dengan santet yang mengirimkan iblis ke dalam tubuh seseorang. Dan setelah selesai ceritanya, baru saya jelaskan sedikit pengetahuan saya tentang pemahaman santet tadi. Nah, kisah ini terjadi di tahun 2011 silam, sahabat-sahabat. Yang mana di tahun 2011 saya bekerja di salah satu perusahaan pialang berjangka, atau kalau di era sekarang dikenal dengan perusahaan trading. Nah, tapi trading yang kami lakukan dulu ini tidak seperti trading yang ada sekarang ya. Dengan beberapa platform itu bisa nominal depositnya pun 10.000 ada, bisa trading ya. Dan community yang diperdagangkan di perusahaan trading tempat saya kerja ini pun tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan banyak lah ya komoditinya. Dan singkat cerita, setelah saya masuk ke dalam perusahaan tersebut ya, menjadi marketing, tentunya tugas saya harus mencari nasabah sebanyak mungkin untuk berinvestasi ya di perusahaan tersebut. Nah, untuk mencari nasabah tentunya saya butuh database. Orang-orang pertama yang saya tanya ya untuk mau ndak bertransaksi atau investasi di perusahaan kami. Dan kalau ndak, minta data-data orang-orang terdekat yang punya duit lebih. Karena untuk bisa investasi di perusahaan tempat saya kerja, itu nominal depositnya 100 juta rupiah, sahabat-sahabat. Ya, nominal yang cukup besar. Jadi kalau bukan orang-orang yang punya duit lebih, duit nganggur, ya pasti mereka tidak mau lah. Nah, orang-orang kaya yang duit nganggur inilah yang saya cari. Setelah mendapatkan database dari keluarga, itu tidak cukup untuk membuat saya bisa closing atau bisa mendapatkan orang untuk berinvestasi. Jadi saya perlu banyak sekali database. Teman-teman lah ya, orang-orang terdekat saya lah yang saya hubungi, saya datangi, saya jelaskan dan minta database dari mereka, keluarga mereka, orang-orang yang mereka kenal. Dan singkat cerita, bertemulah saya dengan seseorang yang dikenalkan oleh teman saya, Bambang namanya. Di tahun 2011 itu Bambang ini kuliah, sahabat-sahabat, di salah satu universitas yang ada di Jambi. Nah, teman saya ini bilang, nih temanku Bambang ini keluarganya pengusaha. Usaha yang dijalankan keluarganya ini bukan main-main loh. Apa? Saya bilang. Mereka jual beli berlian, batu permata, dan barang-barang branded lainnya. Ah, serius, saya bilang. Kalau udah nyebut main berlian, main batu permata, ya pasti bukan orang sembarangan. Nah, kamu kalau udah bisa lobby ibu bapaknya, setidaknya kamu bisa minta database dari mereka. Banyak loh orang-orang kaya yang dikenal oleh keluarganya si Bambang ini. Nah, setelah bertemu dengan Bambang, ternyata orangnya asik sekali. Walaupun itu pertemuan pertama, saya jelaskan tujuan saya dikenalkan dengan Bambang itu minta database atau menawarkan lah investasi ke keluarga Bambang. Tapi kalau keluarga Bambang kurang tertarik, minta database kayak gitu. Nah, Bambang pun langsung merespon, tapi ya dengan sedikit candaan atau gurauan. Kira-kira kalau aku kasih database yang aku kasih ini closing, bisa investasi di tempat kamu, ada nggak nih fee-nya? Ya, dia langsung minta kayak gitu. Ya, saya pun jawab, tentu ada, saya bilang. Tentu kamu bakal dapat fee, yang penting bantu dulu untuk database yang kamu kenal, dan kalau bisa bantu merayu juga. Kalau saya kan jatuhnya orang yang belum dikenal, tapi kalau kamu kenal dengan orang itu, kalau kamu yang masuk, kamu yang bantu merayu, meyakinkan, ya itu lebih gampang lagi. Tentunya saya bakal kasih fee. Nah, Bambang mengatakan, kalau memang iya, minggu depan aku mau pulang kampung. Si Bambang bilang, kamu ikut aku 3 hari lah palingan. Kita nginap di kampungku, habis itu balik lagi ke Jambi.
Nah, sebelumnya kan saya nggak tahu nih Bambang ini tinggal di mana. Saya pikir Bambang ini tinggal di kota Jambi. Ternyata enggak, sahabat-sahabat. Bambang ini tinggal cukup jauh dari kota Jambi. Tinggal di sebuah pulau kecil yang ada di perairan Provinsi Jambi, namun dekat itu dengan perbatasan luar negeri ya. Jadi dari pulau itu dekat ke Batam, dekat juga ke Singapura dan Malaysia. Nah, karena Bambang sudah mengajak kendak balam padi rebah, saya bilang, saya iakan dan tibalah di mana hari keberangkatan untuk pulang ke kampungnya Bambang. Bambang ini dia kuliah udah dibekalin mobil sama ibu bapaknya. Ya, naik mobil yang dikendarai Bambang, kami berdua akhirnya tibalah di sebuah pelabuhan kecil. Bukan pelabuhan penyeberangan besar, enggak. Jadi memang pelabuhan itu dibuat untuk akses menyeberangnya penduduk-penduduk yang ada di pulau tempat Bambang tinggal untuk keluar. Nah, uniknya di sini sahabat-sahabat, untuk menyeberang ini diseberangkan dengan tongkang. Nah, tongkang kecil. Jadi mobil Bambang ini naiklah di atas tongkang. Ya, kami keluar, nggak boleh di dalam mobil ketika menyeberang di atas tongkang. Nggak jauh kok nyeberangnya, nggak lama kok akhirnya tiba. Nah, setibanya di kampung tempat Bambang tinggal, saya terkejut sekali dengan suasana yang ada di sana. Jadi suasananya tuh kayak ya perkampungan lah, tapi di setiap rumah di depannya ini terparkir mobil-mobil mewah di masa itu. Satu rumah bukan satu mobil lagi, sahabat-sahabat. Ada yang 2, ada yang 3, bahkan sampai 4 parkir di pinggir jalan satu karena garasi atau teras rumahnya itu tidak muat. Nah, ada lagi yang saya perhatikan setibanya di kampung tempat Bambang tinggal ini, sahabat-sahabat. Saya jarang sekali melihat ada motor yang lalu lalang. Sampai-sampai saya tanya nih sama Bambang, "Bang, orang sini pada ndak suka naik motor apa?" Saya bilang, "Mentang-mentang banyak mobil, masa iya ndak ada yang motoran?" Saya bilang. Bambang tersenyum sambil mengatakan, "Kami di sini beli motor untuk apa?" Dia bilang, "Warawiri di pulau ini kecil, kamu jalan kaki aja bisa kamu muterin pulau ini," kata dia. "Kalau punya motor mau dibawa ke Jambi, kau pikirlah perjalanan kita dari Jambi ke sini tadi kalau naik motor capeknya gimana." Iya juga, saya bilang. Ya jadi ya alternatif lah motor itu. Rata-rata warga di sini tuh udah punya mobil semua. Alhamdulillah, Bambang bilang. Wah, mantap lah nih, saya bilang ya. Orang berduit semua. Wah, inilah tempat yang cocok untuk prospek. Itu yang saya pikirkan. Dan tibalah saya di rumahnya Bambang. Tentunya saya nggak mengenal nih, belum kenal ibu bapaknya Bambang. Dikenalkan lah. Ya, sambutan dari ibu bapak Bambang ini ramah sekali. Dan saya pun mulai untuk memprospek ibu bapak Bambang. Tapi tiba-tiba di tengah obrolan sudah terlihat nih ketertarikan ibu dan bapak Bambang. Bambang langsung nyeletuk, "Nggak usah. Ibu nggak usah ikut-ikutan, bapak juga nggak usah ikut-ikutan. Dah, biarin aja, kenalin aja lah sama saudara-saudara kita, sama teman-teman ibu. Tuh, teman ibu banyak tuh, teman arisannya. Teman-teman ibu yang banyak pengusaha berlian atau batu permata itu." Nah, ibunya pun mengiyakan. "Nah, nantilah biar tante kenalkan, istirahatlah dulu kamu." Jadi planning kita kan 3 hari nginap di sana, sahabat-sahabat. 3 hari menginap di sana, setelah itu pulang, nggak dapat nasabah, yaitu rezeki. Nah, jadi di hari pertama, Bambang bilang udah istirahat aja lah, nanti malam temenin aku ke rumah Uwa, dia bilang. Ya udahlah. Nah, istirahatlah saya. Setibanya di tempat atau di rumah Bambang, itu sudah masuk mendekati asar, sahabat-sahabat. Jadi setelah sholat asar, saya pun istirahat dan ketiduran lah. Nah, bangun-bangun, dibangunin Bambang, ini maghrib. Habis sholat maghrib, makan malam, Bambang pun mengajak saya ke rumah Uwa yang tadi sore dia bilang. Saya nggak tahu tujuan Bambang ke rumah Uwa ini mau ngapain. Ya saya pikir karena dia baru balik dari kota ya, mungkin dah lama nggak silaturahmi ke tempat Uwa, ya palingan cuma sekedar silaturahmi ngobrol-ngobrol. Ternyata enggak, sahabat-sahabat. Uwa yang dimaksud Bambang ini adalah adik kandung dari bapaknya si Bambang. Jadi di jalan, ya jalan kaki kami ini, karena kan tidak terlalu jauh rumahnya. Ya, di jalan Bambang tidak cerita apa-apa. Dia ke rumah Uwa tuh mau ngapain? Kami malah menceritakan tentang warga yang ada di kampung itu. Ya,
Saya bilang sama Bambang, di sini ada apa aja Bang, tempat hiburan? Nggak ada, dia bilang. Warga di sini ya kalau selesai aktivitas ya tidur. Kalau mau cari hiburan, tetap pergi ke kota. Kalau nggak ke Batam, ya sekalian lah ke Singapura, ke Malaysia. Hah? Serius? Saya bilang. Iya, dia bilang. Jadi nyari hiburannya nggak ke kota Jambi, jarang. Palingan kalau mau belanja, ya belanja pakaian atau yang lain, baru kota Jambi. Tapi kalau mau nyari hiburan atau healing, ya lebih dekat, lebih enak ke Batam atau ke Malaysia sekalian, dia bilang. Nah, itu yang kami obrolkan. Jadi, tibalah di rumah si Uwa. Nah, rumah Uwa ini lumayan besar, sahabat-sahabat. Lebih besar dari rumah tempat tinggal si Bambang ini. Ya, jadi, dari luar rumah itu terlihat sunyi sekali, sepi. Rumah besar itu terlihat gelap dan sekilas cukup ya mengerikan lah. Nah, Bambang pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Wak. Bambang nih, Wak. Assalamualaikum. Nah, tidak lama pintu itu dibuka. Di balik pintu itu terlihat seorang laki-laki yang persis mirip sekali dengan bapaknya Bambang. Ternyata itulah Wak yang Bambang bilang itu adalah adik kandung dari bapaknya Bambang. Melihat Bambang datang, Wak ini kayak senang bercampur sedih. Yo, matanya berkaca-kaca, langsung Bambang nyalamin tangan si Wak, ditarik, langsung Bambang dipeluk. Nah, masuklah. Saya pun dipersilahkan masuk. Duduklah kami di ruang tamu. Tidak lama kemudian, istrinya si Wak ini datang. Bambang langsung berdiri, langsung salam, dan saya pun langsung nyalamin juga. Nah, setelah itu baru Bambang menanyakan seseorang. Ya, seseorang yang ditanyakan Bambang ini bernama Dita. Wak, gimana kabar Dita? Bambang pulang sengaja ini untuk melihat keadaan Dita. Kemarin pas Bapak ngasih kabar, Bambang nggak bisa pulang. Jawaban dari si Wak ini kayak apa ya? Kayak bingung ingin menjelaskan keadaan si Dita yang ditanyakan Bambang. Tentunya saya pun cuman memperhatikan aja nih. Ya menyimak, ini Dita siapa? Dita ini kenapa? Ya. Lalu Wak pun di sini ya, mengajak Bambang untuk ikut dengan dia. Yuk, ikut Wak. Kamu tunggu di sini ya. Wak tuh bilang sama saya. Ya Wak, saya bilang. Nah, Wak sama Bambang sama istrinya si Wak ini berjalan menuju tangga ke atas. Rumah itu kan 2 lantai. Yang mana di atas itu gelap, sahabat-sahabat. Jadi dia naik tangga, saya pun perhatikan aja nih, dia naik tangga. Nah, setibanya di atas, ya kelihatan lah cahaya lampu, bati lampu dari nyalain. Awalnya di atas itu tidak terdengar suara apa-apa, tidak terdengar suara gaduh ya. Ya, kurang lebih sekitar 10 menit lah. Tiba-tiba saya mendengar suara geraman. Ya, kayak orang sedang marah, kesal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Suara itu kayak ya mengerikan sekali lah. Saya sempat berdiri, sahabat-sahabat, ngejongak gitu ya, ngelihat ke atas. Mau nyusulin ke atas, ya ndak enak. Nah, ndak lama, si Bambang berlari turun ke bawah dengan wajah pucat. Duduk di samping saya sambil ngap-ngapan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya bingung, Bang, kenapa? Saya bilang. Ada apa? Saya bilang. Dia diam aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, tidak lama istri si Wak ini nyusul ke bawah dan Wak pun kembali turun ke bawah. Tapi lampu atas itu masih menyala. Suara teriakan dari atas itu terdengar, sahabat-sahabat. Tadi kan suara geraman. Nah, sekarang ini suara teriakan. Suara lengkingan. Dan sesekali suara itu hilang, muncul lagi suara ketawa. Suara ketawa perempuan. Jadi ketika Wak sudah di bawah, ya, Bambang yang masih diam nunduk sambil ngap-ngapan, ya, ini wajahnya pucat dan terlihat sangat panik sekali lah. Nah, Wak ini ngomong, nah itulah Bang, sulit untuk Wak jelaskan keadaan Dita. Kamu bisa lihat sendiri. Ini sudah masuk bulan kedua. Dita seperti itu.
Gua nggak tahu harus berbuat apa. Tolong kalau kamu kenal seseorang yang mengerti tentang hal-hal mistis, tolong gua lah. Kalau ndak ya carikan ustadz di Jambi sana atau di mana lah. Datangkan ke sini. Obati Dita. Kalau orang kampung sini sudah angkat tangan. Orang-orang dari luar yang gua kenal, baik itu ustadz, baik itu dukun, itu semua angkat tangan, menyerah mengatasi permasalahan yang dihadapi Dita. Nah, saya kan tidak mungkin tutup kuping, ya, supaya tidak dengar pembicaraan penting mereka. Saya pun mendengar sambil bengong aja. Mau nanya takut keadaan apa. Dan akhirnya Bambang lah ya, yang menghadap ke saya dan mengatakan, kamu dengar tidak tadi? Suara teriakan, suara cekikikan dari atas. Kamu jangan berpikir aneh-aneh. Kamu jangan berpikir macam-macam. Bambang bilang kayak gitu ke saya. Itu bukan hantu, itu bukan setan. Itu sepupuku, Dita, anaknya Uwa. Jadi kami ini dari kecil itu main sama-sama. Sebaya sama saya, Bambang bilang, umur Dita itu. Jadi kondisi Dita yang ku kenal dulu dengan kondisi Dita yang sekarang, dalam waktu 2 bulan itu berubah 180 derajat, mulai dari bentuk fisiknya, kelakuannya, dan aku lihat tadi cukup mengerikan. Nah, Bambang ini belum ngomong juga nih keadaan Dita itu seperti apa, dan akhirnya saya pun keceplosan lah ngomong. Emangnya kayak mana keadaan Dita? Apa yang terjadi sebenarnya? Gua menjawab apa yang saya tanyakan. Ya sudahlah. Kamu walaupun orang luar ya atau orang jauh, tapi kamu udah tahu keadaannya, ya nggak apa-apalah. Sekalian juga Wak minta tolong. Kamu tadi kan dari Jambi, kamu bilang. Nah kalau di Jambi kamu punya kenalan orang yang bisa ngobatin, orang yang bisa apa, kesurupan ya bisa dikeluarin, dukun atau apalah dia bilang. Nah kabarin si Bambang, bantu Wak, anak Wak. Sudah mendekati 2 bulan. Ini kesurupan, tidak sadar-sadar. Kondisinya pun sudah memprihatinkan. Makan, berak, kencing itu di atas tempat tidur. Karena apa? Karena tangan dan kakinya kami ikat, kami pasung. Kalau tidak dipasung, kami takut ketika dia kesurupan atau setan, iblis itu merasuki tubuhnya, dia akan mencelakai warga. Dan kami tidak mau sesuatu yang buruk ini terjadi sama masyarakat yang ada di pulau ini akibat anak kami. Jadi saya kaget mendengarnya ya. Nah, saya pun cuma mengiyakan. Dan Bambang di sini ya kayak memberanikan diri lah, minta izin sama Wak. Wak, boleh enggak aku ajak temanku ini untuk melihat ke atas, biar dia tahu gambaran Dita itu seperti apa. Ya naiklah ke atas, tapi nanti dulu biar Wak pakaikan baju dulu si Dita. Karena tadi Bambang bilang ya Dita itu dalam keadaan bagian atasnya itu kebuka, sahabat-sahabat. Jadi dia itu kalau dipakein baju, gimana pun caranya baju itu harus dilepas, dirobek sama dia. Walaupun tangannya terikat kiri dan kanan, ya baju itu bisa aja kerobek sendiri. Nah, jadi naiklah dulu istri dari si Wak ini tadi, ya, menutup bagian aurat atas dari si Dita. Setelah selesai, saya pun diajak Bambang untuk naik ke atas. Yang mana? Dalam tanda kutip ya, sahabat-sahabat ya. Bambang ini tidak tahu siapa saya. Maksudnya itu tidak tahu latar belakang keluarga saya. Sama sekali tidak tahu. Jadi, udah naiklah saya ke atas, naik tangga, belum sampai ke atas, ya, pintu kamar yang terbuka itu, ya, pas di depan anak tangga terakhir naik ke atas tingkat 2. Sebelum sampai ke situ saja kayak aroma busuk, ya, aroma kotoran bercampur bau pesing kencing, ya itu sudah tercium pekat sekali. Nah, saya pun tidak heran lagi ya, tidak bingung lagi itu bau dari mana, karena si Uwa kan sudah menjelaskan kalau anaknya itu makan berak kencing itu di atas tempat tidur, ya tentu bau lah. Nah, saya pun memberanikan diri untuk naik ke atas. Setibanya di atas, pas di depan pintu ada ranjang besi besar, ya kakinya si Dita itu diikat, ya
tangannya juga diikat tapi tidak kencang sahabat-sahabat ya, tetap dia bisa masih bergerak ya, kayak dia mau nyuap makan masih bisa, tapi dia tidak bisa turun dari ranjang itu. Jadi tidak diikat keras kayak ini, tidak. Posisinya ketika saya masuk ke dalam, Dita itu sedang memeluk dengkulnya kayak gini, itu menghadap ke tembok, jatuhnya membelakangi pintu. Saya cuma dapat melihat dari luar kamar ya. Lihat bentuk Dita itu, rambutnya panjang berwarna coklat pirang ya, menutupi bagian punggungnya, dan bagian wajah atau bagian fisik lainnya itu belum kelihatan. Nah, ketika Bambang masuk selangkah menginjakkan kakinya ke dalam kamar, sosok Dita bereaksi dia. Jadi selangkah masuk, Dita ini kayak mau ngelihat ke belakang tapi tidak jadi. Bambang pun menghentikan langkahnya. Wak bilang sama si Bambang, "Kamu ngapain mau deketin ke situ? Kotor, Bang. Bau. Ini udah dari pagi tadi kami bolak-balik bersihin tainya, kencingnya. Tapi ya tidak tahu, semakin dibersihin semakin banyak kotoran di tempat tidurnya itu. Ya, jadi biarlah, Lita badan ini capek, badan ini besok lah baru kami membersihkan." Memang aneh sekali istri dari Wak mengatakan, anak ini kalau lagi tidak mau makan, ya tidak makan dia. Sama sekali tidak makan. Apapun disodorin, itu tidak dicuilnya, tidak disentuhnya sama sekali. Tapi kalau dia lagi mau makan, sedandang pun nasi, tidak pakai lauk, itu habis dimakan sama dia. Dan begitu juga. Kadang 3 hari 4 hari dia tidak kencing, tidak buang air. Tapi sekalinya dia buang air, ya itu bisa, ya banyak sekali lah, dibersihin, ada lagi, dibersihin, ada lagi. Seperti itulah keadaan anak kami sekarang. Ini yang kalian lihat, mungkin buruk ya penglihatan di mata kalian, tapi baik di mata kami. Karena ini termasuk sedang lagi tenang-tenangnya. Tidak banyak berontak, tidak banyak teriak-teriak, tidak mengeracau. Dia kadang kalau lagi tenang, itu bisa duduk seperti itu berhari-hari, tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Badannya yang dulu bagus, tinggal tulang sekarang. Dan bahkan, ya bau badannya itu semenjak dia kesurupan ini, aromanya itu beda sekali. Baunya itu lain lah, aneh lah. Dan ketika dalam masa pengobatan, anak kami ini kayak serba tahu dan serba bisa. Anehnya seperti apa? Ini posisi saya masih ngobrol di depan pintu kamar ya, dan sedangkan si Dita itu ya masih diam aja, dia meluk dengkul menghadap ke tembok sana. Tapi setiap ada aktivitas yang mau masuk lah istilahnya ke dalam kamar tempat si Dita, dia bergerak kayak bereaksi, kayak mau melarang lah orang-orang mau masuk mendekati dia. Jadi Bambang pun ya keluar lagi, kami ngobrol di depan pintu, di dekat tangga, sambil memperhatikan si Dita. Ya serba tahu, serba bisa seperti untuk ahli ruqyah, si Uwak bilang. Ya puluhan sampai mendekati ratusan lah ahli ruqyah yang ya mulai dari yang tingkat RT kelasnya sampai yang kami datangkan dengan biaya cukup besar dari Malaysia, dari Jakarta. Kami datangkan ke sini untuk mengobati anak kami, mengusir setan yang merasukinya, tapi tidak bisa. Bayangkan, ahli-ahli ruqyah tersebut ini kalah lihai, kalah cepat dalam bacaan-bacaan ayat ruqyah. Ketika dibacakan ayat ruqyah, setan yang ada di dalam diri anak kami ini bukan kepanasan atau melebur, malah setan itu tenang, malah setan itu kayak ya menyauti apa bacaan yang dibacakan oleh ahli ruqyah. Belum lagi sampai ke ujung bacaan dari ahli ruqyah ini, bacaan dia udah selesai dan hafal. Di situ kami bingung. Sampai-sampai satu ahli ruqyah mengatakan, ini bukan kejadian yang biasa. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi ahli ruqyah itu sudah mencoba mengerahkan segala kemampuannya, pakai cara ini, pakai cara itu,
semuanya tidak mempan, sampai akhirnya sosok Dita yang kesurupan ini berkata kepada ahli ruqyah yang tengah menanganinya, "Sudah cukup? Apa masih belum? Ayat-ayat yang kau bacakan. Kau pikir dengan kau membaca ayat-ayat itu, kau dapat mengusir aku? Kau pikir aku ini setan gelandangan? Kau pikir aku ndak mengenal, aku ndak menghafal dan ndak mengetahui ayat-ayat yang kau lafalkan? Belum cukup kemampuanmu dalam membacakan ayat itu, keyakinanmu, keimananmu patut dipertanyakan. Ayat-ayat yang kau bacakan tak selaras dengan hatimu. Mana bisa untuk membinasakan aku? Akulah iblis." Sosok itu mengatakan dirinya iblis. Ahli-ahli ruqyah itu disuruh pulang dan disuruh kembali mengucap 2 kalimat syahadat. Patut dipertanyakan, kalian ini menggunakan agama untuk apa? Kalau untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa, keyakinanmu ndak setipis ini. Kalau memang keyakinanmu bulat, keyakinanmu besar, ndak perlu panjang-panjang ayat yang kau bacakan, aku mengerti dan aku akan meninggalkan tubuh anak ini. Tapi ndak ada satupun yang menghadapi aku dengan keyakinan bahwa yang satu hanyalah satu. Yang satu adalah yang kusembah. Dan ingat sahabat-sahabat, seiblis-iblisnya iblis, iblis tetap tunduk dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis hanya tidak mau menuruti satu ketentuan yang Allah tentukan, yaitu hadirnya Adam. Iblis tidak mau, ya, levelnya itu di bawah Adam, tidak mau. Iblis mau dia tetap di atas, dan iblis pun terbuanglah dari surga. Namun sebelum iblis terbuang dari surga, iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari kiamat nanti, anak cucu Adam akan tetap menjadi target untuk kusesatkan. Bagaimanapun caranya, anak cucu Adam akan kusesatkan. Nah, jadi iblis yang masuk ke badan Dita, ya, ini benar-benar iblis yang bukan kaleng-kaleng, ya. Jadi bukan kerasukan, bukan kesurupan yang biasa, ya. Ahli ruqyah tidak mempan. Dan Siwa mengatakan kalau dukun, udah banyak sekali dukun, malah yang kasihan ketika dukun datang mengobati Dita. Dukun itu yang lari terbirit-birit, tidak kuat untuk melawan energi yang ada di tubuh Dita. Jadi kami tidak tahu apa lagi yang harus kami lakukan. Kami pun tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dan kami tidak tahu penyebab Dita ini kesurupan seperti ini itu apa. Nah, jadi ya udahlah, yuk, saya bilang turunlah ke bawah. Kita pun tidak dapat berbuat apa-apa. Nanti ya malah dia ngamuk lagi, ya uak pula nanti malah pusing. Dan akhirnya kami pun turun ke bawah. Nah, setibanya di bawah, saya tidak bilang kalau bapak itu seorang praktisi, ya. Saya pun tidak cerita tentang keluarga kami. Saya cuma diam dan uak berpesan, tolonglah nak, kalau ada kenalan, kalau ada orang yang kamu tahu, ya bisa ngobatin hal-hal kayak gini, tolong bawa ke sini. Dan malam itu pun saya pulang. Malam itu pun saya berpamitan dengan Wak untuk kembali ke rumah Bambang. Dan setibanya di rumah Bambang, saya bertanya sama Bambang, "Bang, kok bisa seperti itu keadaan Dita? Ya, mana sih foto aslinya?" Saya bilang, "Ada ndak?" Saya bilang. Nah, Bambang ngeluarin lah foto si Dita sebelum Dita sakit, ya. Cantik, sahabat-sahabat. Nah, saya bertanya sama si Bambang, "Kamu tahu ndak penyebab kok sampai Dita kayak gini?" Saya tanya sama Bambang, ya. Ya, Bambang mengatakan
itu masih 50-50 lah keyakinan keluarga kami. Jadi 50% beranggapan kalau Dita ini keteguran istilahnya kayak setan yang kuat lah ya, entah apa yang dilakukan Dita, dan setengah lagi berpendapat kalau ini ada campur tangan seseorang yang sengaja untuk menyakiti Dita. Ya maaf lah sebelumnya Bambang bilang, wanita yang kamu lihat di foto terlihat cantik, terlihat ayu, tapi memiliki kepribadian yang nyakitin. Kenapa? Saya bilang, ya kecantikan rupa ya yang dimiliki Dita ini tidak selaras dengan sikapnya menanggapi laki-laki yang mendekati si Dita. Jadi Dita ini suka gonta-ganti pacar, dan ya kayak gitulah, mentang-mentang dia cantik seenaknya aja lah mencampakkan laki-laki. Nah dari situlah ya, sebagian keluarga termasuk ibu bapaknya si Dita berpikir Dita ini kena guna-guna, tapi tidak tahu laki-laki mana yang mengguna-guna Dita. Oh seperti itu. Kenapa? Bambang nanya sama saya. Nggak apa-apa. Sampai di titik itu saya pun tidak menceritakan kepada Bambang kalau keluarga kami atau background dari keluarga saya. Nah, malam berlalu, semalaman saya tuh tidak bisa tidur ngebayangin apa yang harus saya buat ya. Jadi pikiran mau cari nasabah tuh nggak kepikiran lagi. Jadi batin ini berkata-kata, pulang nggak? Sampaiin kejadian ini sama bapak. Ada kaitannya ndak langkahku ya sampai ke pulau ini dan bertemu dengan seorang perempuan yang mengalami permasalahan yang besar sekali seperti ini, atau gue diemin aja lah, bukan urusan aku ya. Itu yang menjadi penyebab saya ndak bisa tidur ya. Kebayang-bayang saya cerita Siwa kalau di Ruqyah ndak mempan, dia mengatakan dirinya itu iblis, dan dukun yang mencoba untuk mengobati itu terbirit-birit lari, berarti energinya kan begitu besar sekali. Nah tibalah di pagi hari itu saya bilang sama Bambang, pulang yuk ke Jambi. Belum lah, kan baru semalam di sini. Kan 3 malam ku bilang. Kamu belum pergi sama ibuku lagi buat ini dikenalin sama temen-temennya. Lain kali aja, lain waktu. Kenapa? Bambang bilang, enggak, aku kepikiran sepupumu itu, Dita. Kenapa? Enggak, pokoknya pulang lah. Nanti di jalan biar aku ceritain. Nah, jadi Bambang nih ngeh lah dia. Berarti saya istilahnya mau melakukan sesuatu ya, mau membantu lah istilahnya. Jadi pamitan sama ibu bapak Bambang, mereka pun terkejut baru sampai kok pulang. Kami tidak banyak cerita dan pulanglah. Di perjalanan saya bilang sama Bambang, aku kayak apa ya Bang, pengen ngomong sesuatu sama kamu, tapi tidak enak atau segan, takut kamu berpikir yang aneh-aneh. Apa? Ngomonglah, tidak apa-apa. Jadi kita kan nih baru kenal, saya bilang. Kamu belum mengenal siapa saya. Nih, balik ini langsung ke rumah saya ya, saya bilang. Saya kenalkan sama bapak saya. Banyak mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini, yang mana tahu ada solusi dari bapak saya. Oh, kok nggak ngomong dari kemarin? Bambang bilang. Ya saya nggak enak, saya bilang. Nah, kamu ketemu langsung sama bapak saya. Jadi kalau ada masalah seperti ini, kalau dilihat dengan batinnya dia tidak mampu, dia tidak mau memberikan harapan palsu, dia pasti bilang tidak mampu. Nah, jadi kalau sekiranya kemakan sama dia, kamu tidak usah tanya istilahnya ya kapan, hari itu juga dia pasti langsung menangani permasalahan itu. Ya, apapun nanti jawaban bapak, kamu jangan anggap pula istilahnya kami tidak mau bantu ya. Ya mudah-mudahan aja masalah ini ya kemakan sama bapak, dia pasti langsung turun tangan. Ya enggak apa-apa, kita coba aja. Nah, sampailah di rumah. Setibanya di rumah, si Bambang saya perkenalkan dan saya suruh Bambang untuk menceritakan semua. Dari mulai awal, Dita ini kenapa, sampai sekarang itu seperti apa, dijelaskan, dan bapak pun langsung mencoba untuk menerawang apa sih sebenarnya yang terjadi. Apa sih sebenarnya yang dialami oleh Dita. Singkat cerita yang dituturkan oleh Bambang, awal kronologi yang dialami si Dita ini ndak aneh ya, istilahnya kayak jadi cuma ngerasa kayak kepalanya itu ditusuk-tusuk sama jarum, sakit sekali sebelah, dan mulai penglihatannya tuh kayak kabur, kayak gelap gitu. Walaupun dia ngelihat ke arah lampu ya, tetap pandangannya tuh kayak gelap, kayak redup aja, dan setelah itu tingkahnya mulai aneh.
tingkahnya mulai aneh. Tengah malam dia sering turun ke bawah ke dapur, ke kulkas. Apa yang ada di dalam kulkas yang mentah itu dimakan. Sampai di satu ketika kucing peliharaan si Dita ini pagi-pagi tinggal kepalanya saja dimakan sama si Dita hidup-hidup. Nah, mulai dari situlah Dita ini dipasung. Jadi penyebab itu tidak ada sakit, tidak, pokoknya berubah secara drastis. Dan dia berkali-kali mengatakan, jangan obati aku tidak mau keluar. Ditanya siapa? Iblis, dia bilang. Aku iblis yang menempati tubuh anak ini. Dari mana kau datang? Dia cuma ketawa. Dia tidak menjawab dia datang dari mana dan siapa yang mengirimkan iblis itu ke tubuh Dita. Nah, jadi setelah mendengar penuturan dari Bambang tentang kejadian awal si Dita ini, Bapak pun mulai menjabarkan apa yang dirasakan Bapak, apa yang dipandang Bapak. Nah, itulah. Setiap manusia itu memiliki suratan masing-masing. Bapak mulai kembali mengaji, rezeki pertemuan maut jodoh itu takdir Allah yang tidak bisa kita geser, tidak bisa kita atur, tidak bisa kita negosiasi. Ya, seperti yang ungkapan saya kepada Bapak waktu pertama kali kami balik ke rumah, saya bilang, apakah ini ada sukatannya Pak? Saya tiba-tiba nyasar, bisa kenal sama Bambang dan ikut pulang ke kampung Bambang dan melihat langsung kejadian yang cukup mengerikan, ya, yang membuat saya terketuk hati membawa Bambang untuk menemui Bapak. Apakah ini ada kaitannya dengan bisakah Dita kita sembuhkan? Dalam arti kata, Bapak menjawab, ya itu semua berkaitan, tapi tidak semua yang patut kita kaitkan itu dapat kita tangani. Memang jodoh kamu untuk melihat kejadian ini itu ada, tapi tidak ada jodohnya kita untuk kesana. Nggak ada jodohnya kita untuk membantu teman kamu Bambang ini. Lu kenapa? Saya tanya sama Bapak. Bukan nggak bisa. Semua itu pasti bisa. Semua itu pasti bisa. Tapi ada orang yang lebih tepat lagi menangani permasalahan ini selain kita. Nah, jadi Bambang, Bapak bilang, secara pribadi Bapak minta maaf. Ya, bukan Bapak tidak mau ke sana untuk melihat kondisi sepupu kamu, tapi kamu jangan berkecil hati. Bapak akan menyebutkan satu nama. Seseorang yang Bapak yakini, ini orang yang tepat, ini orang yang bisa membantu permasalahan keluarga kamu. Dia ini kalau dibilang kiai, dia rajin sembahyang. Tapi kalau dibilang dukun, ya dia juga melakukan pengobatan alternatif, tapi bukan dengan cara keagamaan kayak ruqyah, itu enggak. Dia tetap menggunakan cara-cara kampung, tradisi-tradisi kampung. Nah, jadi dikenalkanlah ya si Bambang ini dengan salah satu teman atau kenalan Bapak. Ya, Wak ini pun sudah meninggal dunia. Jadi setelah dikasih tahu ini alamatnya, kamu datang ke sana, sebut saja kamu dari Pijoan, dari rumah Raden Jailani, insya Allah dia bakal nurut kamu ke kampung kamu untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat, baliklah Bambang, saya tetap tinggal di rumah, tidak ada kabar lagi itu dari Bambang. Apakah selesai atau tidak permasalahan, atau ketemu apa tidak dengan orang yang Bapak suruh cari. Jadi Bambang pun belum balik-balik ya setelah beberapa minggu. Nah, jadi saya nanya nih sama Bapak, gimana Pak kira-kira Pak, sembuh enggak Dita tuh Pak? Sembuh enggak Pak? Keluar enggak iblis yang ada di dalam badannya itu? Insya Allah, kalau rasa-rasa Bapak, anak itu sekarang udah terlepas dari ikatan iblis itu. Ya syukur alhamdulillah lah. Nah, tidak lama kemudian, selang 4 hari atau 5 hari, betul, Bambang itu datang sama si Uwa, bapaknya si Dita, ngasih kabar kalau anaknya udah sembuh. Alhamdulillah, tapi anaknya masih mengalami kayak trauma ya. Jadi dibawa ke rumah sakit jiwa untuk pemulihan. Tapi memang kesurupannya ya, yang mengaku iblis tadi itu tidak ada lagi di dalam badannya. Nah, saya tanya, ritual apa saja yang dilakukan? Itu tadi. Seperti apa yang Bapak bilang. Orang ini kalau dibilang ustadz dia rajin sembahyang, kalau dibilang dukun ya dia dukun juga. Jadi
dua elemen digabungkan menjadi satu. Banyak prosesi yang dilakukan. Salah satunya Uwa ini melakukan sholat gaib. Jadi sholat gaib di hadapan Dita yang kesurupan itu. Jadi kan kalau kita pikir ya, di dalam kamar yang penuh najis, penuh kotoran, penuh air kencing, apakah sah sembahyang? Tapi itu tadi keyakinan orang. Keyakinan seseorang itu tidak bisa kita gambarkan, sahabat-sahabat. Dia sholat di situ dan permasalahan ini pun mendapatkan solusi. Bambang bilang, kami pun kayak tidak yakin kayak gitu. Ya tidak pakai media apa-apa, tidak apa, dia bilang. Ya, jadi jampi-jampinya itu bukan jampi-jampi ruqyah, walaupun dia pakai imamah, pakai jubah, ya malah kayak pantun orang Jambi, dia bilang. Tapi ya memang berhasil. Nah itulah ya, dua elemen digabungkan menjadi satu. Selesai permasalahan Dita, namun kondisi psikologinya masih terpuruk sekali. Dia mesti dirawat di rumah sakit jiwa, namun selesai permasalahan itu. Nah, jadi kedatangan Bambang sama Uwa itu ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak sama saya, karena sudah merekomendasikan orang yang tepat, yang mana selama ini ratusan dukun, ya hampir ratusan juga ahli ruqyah tidak dapat menyelesaikan permasalahan anaknya. Nah, Bapak bilang jangan terima kasih sama kami, terima kasih sama yang bersangkutan. Nah, iya, kami memang mau datang ke rumah Uwa itu. Nah, setelah dari rumah kami, Bambang dengan Uwanya, bapaknya Dita itu pergi ke rumah Uwa dukun yang mengobatin si Dita tadi. Nah, setelah itu saya pun lost contact sama Bambang. 2014 pun saya sudah di Bali. Nah, sampai sekarang saya tidak pernah kontak-kontakan lagi tuh sama si Bambang. Jadi, setelah permasalahan ini, saya bertanya sama Bapak, Pak, apakah ini ada kaitannya Pak dengan pemahaman dari orang yang mengajari saya tentang ilmu santet, saya bilang, ilmu kiriman. Ya itulah, dia bilang, kiriman yang ketiga itu. Mengirimkan sosok makhluk gaib ke tubuh seseorang untuk merasuk, untuk menghancurkan secara fisik dan mental orang tersebut. Nah, jadi selesai nih ceritanya si Dita yang kesurupan iblis. Memang iblis yang merasuki tubuhnya, sahabat-sahabat. Ya, di ruqyah ndak umpan, dipakai ilmu dukun juga, dukun yang terbirit-birit, dan akhirnya atas izin Allah SWT, orang yang dianggap setengah dukun, setengah ustadz, ya halal haram hantam istilahnya kayak gitu ya, yang kajinya itu air dan minyak ndak menyatu. Nah, itu yang dapat menyembuhkan si Dita ini tadi, mengusir iblis dari tubuhnya si Dita. Jadi santet, kenapa santet itu bisa membuat orang mati, atau memang adakah santet itu? Ini adalah cerita pembuka di segmen kedua sebuah kisah misteri. Ya, cerita-cerita ringan lah ya. Dan insya Allah cerita-cerita selanjutnya itu akan kembali seperti biasa, dan saya akan kembali mulai aktif update lagi. Nah, jadi demikian kisah misteri kali ini. Semoga sahabat-sahabat dapat memahami. Bila ada pertanyaan, tuliskan di komentar. Bila ada yang penting ingin ditanyakan, bisa WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih sahabat misteri. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.